bahas mengenai faktor risiko dalam investasi. Jadi semua perusahaan itu biasanya entah itu bergerak di dunia apapun, terutama dalam dunia bisnis, tidak melepaskan diri dari namanya persaingan. Jadi walaupun perusahaan sudah mengantisipasi dengan berbagai strategi yang dimiliki, namun biasanya pesaing juga tidak mau menyerah begitu saja. Nah, kondisi ini merupakan resiko yang harus dihadapi oleh investor dalam mendirikan suatu perusahaan. Jadi bisa juga terjadi misalnya bangunan dan mesin yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak sengaja atau tanpa sengaja mengalami musibah kebakaran. Nah, keadaan ini juga merupakan kemungkinan timbulnya risiko atau ketidakpastian bagi perusahaan. Jadi resiko akan selalu ada di dalam setiap investasi karena investor akan memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Jadi estimasi penerimaan ini tentu saja belum tentu sama ya dengan kenyataannya karena biasanya banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau faktor tertentu bisa meramalkan atau diramalkan sebelumnya sebagai suatu risiko, tetapi ada juga keadaan yang tertentu itu dia tidak bisa diramalkan sebelumnya. Nah, yang tidak bisa diramalkan sebelumnya di sini disebut dengan ketidakpastian. Nah, jadi resiko itu kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data atau informasi yang cukup dan relevan. Sementara ketidakpastian di sini keadaan yang dihadapi tetapi tidak bisa diramalkan sebelumnya. Jadi selalu ada unsur ketidakpastian, selalu ada unsur resiko dalam investasi. Tidak ada jaminan bahwa arus kas atau cash flow penerimaan yang kita harapkan itu benar-benar akan terrealisasi sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya contoh di sini resiko. Kalau misalkan orang memutuskan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk pembelian saham, maka kan kita juga akan menghadapi dua kemungkinan. Yang pertama menerima dividen setiap tahun atau tidak menerima dividen. Berarti kan kemungkinannya ada dua. Nah, ini yang dinamakan dengan resiko. Tapi kalau ketidakpastian di sini contohnya misalnya perusahaan itu mengadakan investasi di negara lain. Nah, maka akan timbul ketidakpastian tentang kemungkinan adanya tragedi, adanya pandemi seperti ini. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap investasi. Atau mungkin misalnya terjadi banjir, terhadap musibah, ini kan ketidakpastian yang akan kita hadapi. Jadi sekali lagi resiko itu bisa diramalkan sebelumnya, tetapi kalau ketidakpastian ini tidak bisa diramalkan sebelumnya. Nah, kemungkinan timbulnya resiko. Jadi resiko ini tidak bisa dihindari ya. Nah, pada umumnya resiko ini muncul dari 3 kemungkinan. Yang pertama itu besarnya investasi. Kenapa besarnya investasi ini merupakan kemungkinan resiko yang akan muncul? Karena kan investasi itu biasanya resikonya besar ya dibandingkan jadi semakin besar investasi itu biasanya kemungkinan gagalnya juga semakin besar. Jadi apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka ini kan akan mempengaruhi atau mengakibatkan perusahaan itu misalnya saja terjadi bangkrut misalnya. Tapi kalau investasinya kecil, kegagalannya juga dia mungkin resikonya juga akan kecil, jadi tidak akan mengganggu untuk operasional perusahaan yang lain. Gitu. Nah, kemudian kalau penanaman kembali dari cash flow. Nah, ini kemungkinan kedua adalah penanaman kembali dari cash flow. Nah, di sini apakah misalnya perusahaan itu dia akan menerima return atau pengembalian yang sudah diperkirakan sebelumnya atau tidak, gitu kan ya. Jadi di sini penanaman kembali atau resiko dari penanaman kembali proyek pertama itu dia harus lebih besar. Jadi harus lebih besar dari yang diperkirakan gitu. Nah, kemudian 3 penyimpangan dari cash flow. Kalau penyimpangan dari cash flow tadi kan disebutkan bahwa perusahaan itu mendapat penerimaan keuntungan itu kan untuk masa yang akan datang. Nah, masing-masing proyek investasi ini kan tidak sama. Ada yang misalnya variasinya besar
dan ada juga yang variasinya kecil. Kalau variasi penerimaannya besar, maka resikonya juga besar. Begitu juga sebaliknya, kalau variasinya kecil ya risiko yang dihadapi juga akan kecil gitu. Nah, kemudian kita akan bicara mengenai metode perhitungan risiko. Di sini untuk membuat proyeksi penerimaan itu kan kita harus mempertimbangkan yang namanya risiko ya. Nah, ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan untuk menghitung atau mempertimbangkan risiko. Yang pertama itu adalah analisis sensitivitas. Nah, kalau analisis sensitivitas ini pendekatan yang paling sederhana untuk menentukan risiko dari suatu proyek. Jadi pendekatan ini biasanya didasarkan pada berbagai kemungkinan dari yang paling optimis sampai yang paling pesimis. Jadi analisis ini digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi dengan cara menyusun estimasi dari cash flow tadi. Cash flow dalam berbagai hasil variasi hasil. Jadi hasil estimasinya ini kan ada yang optimis, ada wajar, ada pesimis. Nah, kalau di dalam analisis sensitivitas ini kita biasanya menyusun estimasi variasi hasil ini. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ada 2 buah proyek investasi yang membutuhkan dana sebesar 500 juta. Kemudian di sini diketahui perhitungan rate of return-nya atau tingkat pengembaliannya. Jadi kalau kita lihat di tabel di sini ada investasi A dan B nih. Nah, investasi A membutuhkan 500 juta, B juga sama 500 juta. Kemudian tingkat optimisnya di A ini 20%, di B-nya 22%. Untuk wajarnya 70%, di B-nya 16%, dan pesimisnya di A 14%, di B-nya 10%. Nah, kalau kita menggunakan analisis sensitivitas, berarti kan kita menyusun tadi ya, menyusun variasi hasilnya. Nah, kalau di dalam analisis sensitivitas ini caranya kita menghitung rate-nya, menghitung rank-nya. Rank itu dari mana? Dari tingkat optimis dikurangi dengan pesimis. Jadi yang paling optimis itu kita dapat keuntungan berapa besar atau pengembaliannya itu berapa persen. Nah, kita lihat untuk yang A di sini ternyata optimis itu rate of return-nya adalah 20%, sementara yang pesimisnya adalah 14%. Berarti berapa rank-nya? Ya tinggal dikurangi, optimisnya 20 dikurangi dengan 14 berarti 6% tingkat rank-nya, tingkat pengembaliannya. Begitu juga dengan B. Nah, dari hitungan tadi ternyata kita bisa lihat nih rank antara optimis dengan pesimis untuk A itu 6%, untuk B-nya 12%. Artinya A lebih kecil dibanding dengan B yang 12%. Berarti apa? Berarti investasi A ini dia lebih kecil resikonya dibanding dengan investasi yang B. Jadi kita lihat kalau analisis sensitivitas ini lebih mudah ya. Kita tinggal mengurangi dengan cara mengurangi yang rate of return dari investasinya. Jadi optimisnya berapa dikurangi dengan pesimisnya. Yang lebih kecil tentu saja dia resikonya lebih kecil. Nah, kalau investasi berarti kan yang risikonya yang kecil ini yang kita pilih. Nah, kemudian ada analisis statistik. Kalau analisis statistik ini dia untuk menilai resiko proyek itu ada 2. Jadi ada resiko arus kas dan resiko proyek. Nah, kalau di analisis di resiko arus kas itu kan akan diterima oleh investor merupakan proyeksi. Jadi penerimaan yang akan diterima itu baru merupakan proyeksi saja. Sehingga proyek investasi ini kan pasti memiliki resiko. Nah, resiko proyeksi ini didapat dari penerimaan yang akan datang. Namanya juga proyeksi ya, berarti kan kita memperkirakan berapa sih nilai yang akan diharapkan di masa yang akan datang gitu ya. Nah, kita lihat contoh untuk yang arus kas tadi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai masa yang akan datang, berarti kan ada unsur ketidakpastian. Berarti kan kita harus bisa mengatakan bahwa ada nilai yang diharapkan di depan, ada expected value. Tetapi nilai yang diharapkan ini pasti ada tidak sesuainya. Artinya ada kemungkinan menyimpang dari nilai yang diharapkan tadi. Nah, bagaimana kita menilai
menghitung nilai yang diharapkan tadi. Nah, jadi untuk mengukur resiko dalam bentuk ketidakpastian arus kas ini, berarti kan ada pendekatan atau dasar pemikiran bahwa semakin tidak pasti arus kas suatu investasi, berarti kan semakin beresiko investasi tersebut. Jadi analisisnya kita gunakan yang arus kas. Nah, kalau kita menggunakan arus kas tadi, berarti kan kita akan menerima sejumlah uang itu di masa yang akan datang. Kita akan mengatakan bahwa penerimaan tersebut mempunyai sifat yang pasti. Karena itu, investasi yang mempunyai karakteristik seperti ini biasanya bersifat bebas risiko. Tapi sayangnya sebagian besar atau mungkin tidak seluruhnya investasi ini akan real ya. Jadi ada beberapa contoh investasi yang memang dia investasi yang mempunyai unsur ketidakpastian atau mempunyai unsur resiko. Nah, jadi kita berbicara mengenai masa yang akan datang dan ada unsur ketidakpastian. Nah, karena bicara tentang dua hal tadi, maka kita akan bicara mengenai nilai yang diharapkan. Nah, untuk menghitung nilai yang diharapkan, di sini rumus atau formula yang digunakannya adalah EV di sini. EV itu adalah earn value. Earn value-nya di sini berarti sigma dari N T1 kemudian V1 dan P1 ya. EV ini berarti nilai yang diharapkan, V-nya adalah nilai pada distribusi ke 1 atau dinilai pada distribusi ke I, dan I ini adalah 1 sampai dengan N. Kalau P adalah probabilitasnya. Nah, kemudian tadi bahwa nilai yang diharapkan ini baru proyeksi, artinya kemungkinan akan terjadi penyimpangan. Nah, untuk mengukur penyimpangannya kita gunakan rumus standar deviasi. Jadi standar deviasinya di sini adalah akar kuadrat dari N ya, NT-nya T sama dengan 1, kemudian ini V1 dikurangi earn value pangkat 2 dikali P1. Ini di sini adalah standar deviasi ya, tanda untuk standar deviasi. Nah, jadi kita lihat di sini ada contoh nih. Ada contoh untuk menghitung berapa earn value-nya atau EV-nya. Nah, contoh di sini misalnya ada 2 buah proyek yang mempunyai umur ekonomis itu 1 tahun dengan karakteristik aliran kasnya ini sebagai berikut. Jadi di sini ada investasi A dan B, probabilitasnya 0,1, 0,2 dan seterusnya. Cash flow-nya juga di sini diketahui 15.000 sampai dengan seterusnya. Untuk B juga sama. Nah, untuk menghitung earn value-nya atau nilai yang diharapkannya, kita gunakan rumus yang tadi ya. Jadi EV itu adalah sigma dari V1 dikali dengan P1. Nah, kita hitung dulu nih cara menghitung earn value-nya. Di sini adalah probabilitas dikali dengan cash flow-nya. Kita hitung untuk A dulu nih, proyek A. 15% dikali 0,10 ya. Ini kemudian berikutnya juga sama, kita jumlahkan, ini adalah earn value-nya. Kemudian B juga sama, di sini probabilitas dikali dengan cash flow. Semua kita kalikan, kemudian ini adalah earn value-nya. Jadi di sini untuk investasi A dan B ternyata earn value-nya itu sama 25.000. Nah, karena nilai yang diharapkan atau earn value-nya itu sama, berarti kan kedua investasi tersebut harus dihitung standar deviasinya. Seperti apa standar deviasinya? Standar deviasi itu di sini adalah cash flow dikurangi earn value dikali pangkat 2 ya, dikali dengan probabilitasnya. Kita jumlahkan semua untuk standar deviasi di investasi A, dapatlah ini hasilnya. Nah, dari 30 juta ini kita cari standar deviasinya dengan menggunakan rumus tadi ya. Jadi akar kuadrat dari 30 juta itu berapa? Di sini 5.477,23. Begitu juga untuk B. Kita hitung standar deviasi untuk B. Di sini adalah cash flow-nya kemudian dikurangi dengan standar deviasinya dikali dengan probabilitas. Nah, kita total semua di sini dapatlah standar deviasi yang 20 juta. 20 juta kita
dikuadratkan untuk mencari standar deviasinya, didapatlah 4.472. Jadi di sini ternyata kita bandingkan nih standar deviasi untuk A dan B. Ternyata di sini A itu 30 juta, kemudian B 5.477 dan B-nya adalah 472. Berarti kan A lebih besar ya. A-nya 5.000, berarti di sini A lebih beresiko dibanding dengan B. Berarti kalau kita lihat di hasil standar deviasi, berarti sebaiknya kita memilih proyek yang B, karena standar deviasinya kecil, artinya kemungkinan untuk menyimpang dari earn value, dari nilai yang diharapkannya itu sedikit atau kecil, artinya resikonya akan lebih kecil. Nah, kemudian di sini kita lihat nih, kalau misalnya ternyata EV atau earn value dari kedua investasi tadi tidak sama. Kalau tadi kan sama ya, ada 25.000 tadi. Kalau ternyata didapat misalnya earn value atau nilai yang diharapkannya itu tidak sama, berarti kan kita harus menggunakan indikator resiko yang lain. Di sini kita bisa menggunakan coefficient of variation. Jadi di sini kita membandingkan atau perbandingan antara EV, antara earn value-nya. Jadi kalau misalnya nih di sini ada investasi C dan D, earn value-nya di sini 1.000 dan D-nya 1.500, kemudian standar deviasinya 400. Nah, berarti berapa standar coefficient of variation-nya berapa? Nah, kita tinggal hitung aja ya. Di sini berapa? Caranya gimana? Nah, caranya di sini sudah sudah ada nih rumusnya. Jadi kalau standar deviasi ini koefisien variasi ini berarti dari mana? Di sini didapat coefficient of variation-nya adalah 0,40. 0,40 itu dari mana? Berarti dari, coba di situ berarti 400 ya. 400 dibagi dengan 1000. Jadi membandingkan EV-nya. Perbandingan antara EV dengan standar deviasinya. Begitu juga untuk D sama. Berarti 500 dibagi 1500. Ini 0,3. Nah, kalau kita melihat koefisien variasinya, berarti di sini mana yang lebih beresiko? Kita lihat yang lebih besar. Berarti C lebih beresiko dibanding dengan D. Berarti kan lebih baik kita memilih yang lebih kecil ya, yang resikonya lebih kecil. Berarti kita pilih yang D. Nah, kemudian berikutnya ada resiko proyek. Kalau resiko proyek itu kan, jadi kita tahu ya tadi bahwa proyek investasi mempunyai time frame jangka panjang. Jadi aliran kasnya juga mempunyai resiko yang akan diterima itu dia jangka panjang. Nah, aliran kas yang berjangka panjang ini ada yang bersifatnya independen, ada yang sifatnya juga tidak independen. Artinya kalau independen ini berarti aliran kas pada tahun sekarang ini tidak terpengaruh, tidak akan mempengaruhi untuk tahun berikutnya. Tapi ada juga yang sifatnya tidak independen. Artinya apabila aliran kas tahun sekarang itu mempengaruhi aliran kas tahun sekarang, dia akan mempengaruhi aliran kas untuk tahun berikutnya. Nah, ini ya, jadi independen ini bila aliran kas tahun ke-N mengalami penurunan, maka tidak akan mempengaruhi aliran kas untuk tahun berikutnya. Begitu juga untuk yang tidak independen, berarti dia akan mempengaruhi aliran kas untuk tahun N+1, artinya untuk tahun berikutnya. Nah, di sini kalau untuk yang yang independen ya, di sini untuk aliran kas yang independen, ini ada contoh nih. Jadi rumus untuk menghitung PV-nya atau present value dari nilai yang diharapkan, ini rumus yang digunakannya adalah EPV, artinya earn present value.
Ini sama dengan N, T sama dengan 1, C1 dibagi dengan C ditambah R. Jadi C1 di sini adalah cash flow pada aliran kas tahun pertama sampai tahun ke N ya. R ini berarti return yang diharapkannya. Kemudian ini untuk rumus standar deviasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh nih untuk yang aliran kas independennya. Jadi kalau misalkan ada 2 proyek, dia sama-sama umur ekonomisnya 2 tahun. Kemudian dana yang dibutuhkannya adalah 700 juta. Nah, kemudian di sini ada distribusi untuk cash flow dan probabilitasnya. Berarti dari data ini kita bisa menghitung berapa sih besarnya nilai yang diharapkan ya dari investasi A dan B ini. Caranya seperti tadi. Kita hitung dulu cash flow dikali dengan probabilitasnya. Nah, ini kita akan dapat berapa nilai yang diharapkan. Ini untuk tahun investasi A untuk tahun pertama dan tahun kedua. Begitu juga B sama. Kita kalikan cash flow dengan probabilitasnya, kita totalkan, kita akan dapat nilai yang diharapkan. Begitu juga untuk tahun kedua. Setelah itu kita baru menghitung NPV-nya ya. Jadi dari kedua proyek tadi, misalnya nih net present value-nya itu atau nilai yang nilai return yang diharapkannya itu misalnya di sini diketahui 15%. Berarti berapa NPV untuk A-nya, proyek A, berapa untuk B. Nah, kita hitung seperti ini. Jadi ini tadi kan nilai yang diperlukannya ya 700 juta. Kemudian ini nilai yang diharapkan dibagi dengan ini return yang diharapkannya misalnya 15%. Jadi kita hitung seperti ini. Nih, ini untuk tahun keduanya untuk proyek A. Didapatlah angkanya berapa nih? 25.897.720. Begitu juga dengan B. Berarti kan ini 700 jutanya ini adalah dana yang dibutuhkannya. Kemudian ini adalah nilai yang diharapkan di investasi B tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah returnnya 0,15 pangkat 2 ditambah dengan nilai yang diharapkan untuk tahun kedua dibagi dengan 1 kemudian dikurangi dengan ditambah dengan 0,15 tadi return yang diharapkan pangkat 2. Dapatlah 10.775 0,74. Nah, berarti ini mana proyek yang menguntungkan? Kita lihat ternyata yang lebih menguntungkan itu adalah yang A karena NPV-nya lebih besar dibanding dengan B. Jadi kesimpulannya bahwa kedua proyek tersebut menguntungkan dan yang lebih menguntungkan ini adalah A. Jadi NPV ini kan kalau dia positif dia menguntungkan, tetapi nah dari A dan B ini semuanya menghasilkan positif. Cuma mana yang lebih besar? Ternyata A, artinya proyek A lah yang mempunyai keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, ini bisa dilanjutkan dengan menghitung standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini kan tadi kemungkinan kemungkinan menyimpangnya ya. Nah, kita masukkan ke rumus yang di awal tadi. Jadi di sini kita hitung standar deviasi dari NPV proyeknya. Jadi untuk standar deviasi A di sini Nah, kita hitung nih di sini untuk usulan A. Usulan A ini berarti kan nilai yang diharapkan dikurangi dengan cash flow dikurangi dengan standar nilai yang diharapkan. Jadi cash flow dikurangi dengan nilai yang diharapkan dikali dengan probabilitasnya. Nah, ini untuk usulan A untuk tahun pertama. Setelah itu kita baru cari standar deviasinya. Begitu juga untuk tahun keduanya sama. Berarti cash flow dikurangi dengan nilai yang diharapkan dikali 2 dikali dengan probabilitasnya. Kita dapat sekian, baru kita cari standar deviasinya. Begitu juga untuk usulan yang B atau proyek yang B-nya, investasi B-nya. Ini berapa cash flow-nya dikurangi berapa nilai yang diharapkannya pangkat 2 dikali dengan probabilitas.
setelah itu baru kita mencari standar deviasi atau mengukur tingkat penyimpangannya. Nah, setelah itu baru kita menghitung standar deviasi untuk NPV untuk proyek tadi ya. Di sini standar deviasi untuk investasi A, usulan A di sini adalah tadi standar deviasinya itu kan sudah diketahui ya 54772 pangkat 2, kemudian dibagi dengan 1, ini returnnya 15%. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, tinggal dihitung, kemudian kita bandingkan mana standar deviasi dari A dan B ini yang lebih kecil. Ternyata yang lebih kecilnya itu adalah 67 yang A ya, 67494. Artinya usulan untuk investasi proyek A inilah yang lebih menguntungkan. Nah, jadi kalau untuk standar deviasi berarti pilih yang lebih kecil. Artinya itu yang tingkat penyimpangannya lebih kecil. Tapi kalau untuk NPV biasanya dipilih yang, karena NPV itu kan plus minus ya. Jadi mana yang kalau plus dia menguntungkan, tapi mana yang lebih besar itu yang kita pilih. Nah, itu untuk yang independen ya. Kalau untuk berikutnya di sini aliran kas yang tidak independen. Jadi aliran kas yang tidak independen ini biasanya kalau cash flow tahun pertama di sini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan cash flow tahun berikutnya. Jadi aliran kas ini dia tidak independen, dia masih tergantung kepada aliran kas atau cash flow tahun sebelumnya. Nah, kalau di sini berarti kita perlu memperhatikan koefisien korelasinya antara waktu dari arus kas. Di sini saya tidak memberikan contohnya. Ya, itu saja mungkin mengenai resiko investasi. Jadi kalau resiko investasi itu sekali lagi standar deviasinya dipilih yang paling kecil, kemungkinan menyimpang paling kecil itu yang mana, itu yang dipilih.